Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 36 ayat 20-32. Judul renungan kita pada hari ini adalah menolak firman. Seorang teman saya mengaku ketika mengucapkan doa Bapa kami dalam kebaktian, saya selalu diam dan melompati bagian dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya sedang bermusuhan dengan seseorang. Dia menyakiti saya dan saya belum bisa mengampuninya. Cara Raja Yoyakim lain lagi. Dia tidak suka mendengarkan isi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa malapetaka mengerikan akan menimpa Yehuda, di mana Raja Babel akan memusnahkan negeri yang dipimpinnya serta penduduknya, di ayat 29. Dia tidak menanggapi ajakan pertobatan yang disampaikan Yeremia. Dia malah mengoyak-ngoyak dan membakar habis gulungan firman itu. Dia juga memerintahkan agar Yeremia serta Baruk sang juru tulis ditangkap. Namun penolakan itu tidak menggagalkan firman Tuhan. Sesuai perintah Tuhan, Yeremia kembali mendiktekan firman itu dan Baruk pun menuliskannya. Tak lama kemudian, firman itu digenapi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Mark Twain, seorang penulis, berkata, "Bukan bagian-bagian Alkitab yang tidak saya mengerti yang mengganggu saya, melainkan bagian yang sungguh-sungguh saya mengerti dan sadari seolah tidak masuk akal." Saya pikir ini juga menjadi pergumulan kita, bahwa firman Tuhan begitu terang dan jelas bagi kita, tetapi kita berkeras untuk tidak mentaatinya. Mungkin karena dia menegur dan mengoreksi kesalahan kita, atau karena mematuhinya akan memaksa kita meninggalkan zona nyaman kita. Namun hendaknya kita ingat bahwa menaati Tuhan tetaplah yang terbaik. Janganlah kiranya kita terus mengeraskan hati. Bersikeras menolak firman Tuhan hanya akan menambah berbagai kesukaran dalam kehidupan kita. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Apa yang akan menimpa dari orang yang tidak menganggap firman Tuhan itu penting? Kita baca Yeremia pasal 36 ayat 20-32. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Di setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakannya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api dan yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengar segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pada pangeran Yehrameel, Seraya bin Asriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya begini. Ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda, dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya, serta kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskannya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia, segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu.
Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Jadi latar belakang kisah ini kita perlu mengerti ya. Kita lihat sekilas di dalam Yeremia 36 ayat 3. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar segala malapetaka yang aku rancangkan. Jadi ini perhatikan baik-baik. Tuhan ini pengen menghukum daripada kaum Yehuda karena bangsa ini sudah melenceng dan tidak menaati firman-Nya. Dan Tuhan memberikan peringatan ya. Dan harapan Tuhan setelah mereka tuh mendengar teguran Tuhan, maka mereka tuh kan bertobat. Coba perhatikan baik-baik ya. Maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Ini harapan Tuhan. Ketika kaum Yehuda mendengarkan segala malapetaka, gitu ya. Jadi ini sifatnya, firman ini sifatnya adalah peringatan kepada orang Israel. Yeremia meminta juru tulisnya yaitu Baruk untuk membacakan hal ini di depan seluruh orang Israel. Mari kita perhatikan Yeremia pasal yang ke-36 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca ya. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu, kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Jadi Tuhan ini sudah muak dengan segala bentuk keberdosaan daripada orang-orang Israel. Sehingga Tuhan merasa perlu untuk memperingati dan orang Israel. Karena jikalau orang Israel tidak mau diperingati, maka yang terjadi adalah mereka akan mengalami malapetaka-malapetaka. Nah, respon Raja Yoyakim ini bukannya takut bertobat, gitu. Enggak. Tapi malah melakukan tindakan-tindakan yang meremehkan teguran dari firman Tuhan. Nah, tindakan meremehkan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakim? Gulungan-gulungan yang dibacakan itu. Gulungan-gulungan kitab. Jadi firman Tuhan itu pada saat zaman dulu ditulis di gulungan-gulungan kitab, scroll gitu ya. Jadi ditulis di gulungan-gulungan kitab. Nah, terhadap gulungan-gulungan kitab ini dibakar. 23 ya, kita dapat informasinya ya. Setiap kali apabila Yehudi selesai membaca 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Ada orang yang sangat anti akan firman Tuhan. Seperti Yoyakim ya. Saudara pernah menjumpai enggak? Ada orang-orang yang ketika kita tuh membahas tentang firman Tuhan, maka responnya itu seperti Raja Yoyakim. Yaitu mengoyak-ngoyak dari gulungan kitab itu tanda tidak suka. Ya toh? Bisa saja kita misalkan kalau kita sedang mengajak orang berbicara tentang hal rohani, orang itu kalau nggak suka kan kelihatan ya. Nggak mau menanggapi, nggak mau menjawab, atau kalaupun menjawabnya pendek-pendek gitu ya. Atau berusaha untuk mengalihkan pada topik-topik yang lagi tren yang tidak ada hubungannya sama sekali sama kerohanian. Karena dia memang tidak suka berbicara dengan hal-hal rohani. Sama seperti Yoyakim. Raja Yoyakim ini nggak suka kalau mendengar sesuatu yang bersifat teguran terhadap dirinya. Sesuatu yang bersifat koreksi terhadap dirinya. Itu Yoyakim nggak suka. Karena ketidaksukaan itu, maka dia berperilaku seperti ini, yaitu membakar semua gulungan kitab. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, bahwa kepedulian orang tersebut terhadap hal-hal spiritual itu mendekati nol, atau bahkan memang nggak ada sama sekali. Sehingga setiap orang yang berbicara tentang hal rohani, maka dia akan menjauh dan merasa diri tidak nyaman. Oke, sekarang sikap raja dan pegawai raja ya. Baik raja maupun pegawai raja yang mendengarkan segala perkataan ini, saudara perhatikan baik-baik. Biasanya kalau tanda orang menyesal, itu adalah mengoyakkan pakaiannya. Nah, tetapi yang terjadi di sini adalah sungguh mengejutkan. Seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Oh, ini ya. Ini adalah tanda bahwa mereka tidak peduli firman Tuhan ngomong apa, gak ngurus. Padahal respon yang diharapkan Tuhan adalah mereka tuh menyesali dan bertobat atas dosa-dosa mereka. Seperti yang di awal-awal kita bahas tadi. Atau kemungkinan kedua adalah mereka, para pegawai kerajaan ini, itu takut terhadap Raja Yoyakim. Jadi melihat perilakunya yang membakar gulungan itu, maka tercermin kan
Yoyakim kan tidak suka isi gulungan-gulungan itu. Yang pegawai-pegawainya yang bebek aja untuk tidak suka. Yoyakim mungkin merasa bahwa dirinya itu layak menjadi raja. Secara mutlak atas dirinya sendiri. Dan tidak membutuhkan Tuhan untuk menyertai daripada segala pemerintahnya. Dia tidak mengizinkan Tuhan itu untuk campur tangan dalam urusan pribadi maupun urusan kerajaannya. Saudara, orang-orang seperti Yoyakim ini lupa ya bahwa dirinya itu adalah numpang di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan itu adalah pemilik daripada dunia ini, adalah sangat salah besar kalau pemilik daripada dunia ini diajak musuhan. Betul ya? Saudara, salah besar itu sama aja gini ya. Anda tuh ngekos atau ngontrak, terus Anda tuh ngejak musuhan sama pemilik kos atau pemilik kontrak itu. Dan Anda ini sebentar lagi pasti akan ditendang kan? Tempat di mana Anda bernaung, pemiliknya Anda buat masalah. Gitu loh. Anda buat ribut. Ya pasti kan nggak seneng kan ya. Ada-ada aja nih ya. Tidak mau mendengar dari orang lain. Ayat 25 dikatakan gini ya. Elnatan, Delaya, Gemarnya memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Sudah diingatkan. Tetapi raja apa? Tidak mau mendengarkan. Jadi diingatkan firman Tuhan tidak mau. Diingatkan dengan orang-orang terdekat juga tidak mau. Saudara terlihat bahwa 3 orang ini mengorbankan firman Tuhan. Tetapi nasihat mereka tidak digubris oleh Raja Yoyakim. Saudara, mari kita menempatkan diri pada Raja Yoyakim. Jika kita adalah orang yang berkuasa seperti Raja Yoyakim, apakah kita tetap mau menyediakan telinga kita untuk mendengarkan bawahan kita ngomong apa, rekan kerja kita ngomong apa, ya? Apalagi kalau sifat daripada omongan itu menegur segala tindakan kita yang salah atau melenceng. Saudara, ini hati-hati sekali. Ya. Bahwa seringkali kita tuh terlalu merasa diri tinggi hati, merasa harga diri terlalu tinggi, sehingga ketika ada orang yang mengkoreksi kesalahan kita, maka kita langsung antipati, bahkan balik untuk menyerang orang tersebut. Saudara, kita harus mawas diri. Kita harus benar-benar memandang kepada diri sendiri, ya. Perlindungan Tuhan kepada orang benar. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Asriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Saudara, kenapa kok perlu ditangkap? Pemberita kebenaran sering jadi musuh para penguasa busuk. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, betul ya? Seringkali orang itu tidak berani untuk menyuarakan kebenaran karena takut keselamatannya terancam. Ini. Apalagi kalau yang mau disuarakan kebenaran, mau yang diungkap kebenarannya, itu adalah pejabat-pejabat yang punya nama. Yang kekuasaannya itu bisa merajalela, bisa membungkam daripada setiap mulut orang yang mau bersaksi. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberikan penghiburan kepada kita semua. Bahwa Tuhan menyembunyikan Baruk, Tuhan menyembunyikan Nabi Yeremia, Tuhan melindungi mereka berdua. Tuhan tidak membiarkan mereka berdua itu dibunuh. Karena Tuhan masih mau memakai Baruk, Tuhan masih mau memakai Yeremia, Tuhan juga masih mau memakai diri saudara untuk menjadi alatnya. Jadi tetap suarakan kebenaran. Tuhan tetap melindungi daripada kita semua. Collateral damage itu efek samping ya. Saudara, sesudah raja bakar seluruh daripada perkataan-perkataan yang ditulis oleh Baruk, maka firman Tuhan ngomong sama Yeremia, ambil pula gulungan lain, tuliskan di dalamnya segala perkataan yang semula ada di gulungan yang pertama. Saudara pernah pikir enggak? Waktu saya membaca ayat ini ya, Raja Yoyakim ini tindakannya yang membakar itu membuat kesel Tuhan. Dan cuma Tuhan yang dibuat kesel. Baruk pun juga dibuat kesel. Karena apa? Baruk ini harus menulis ulang semua yang difirmankan Tuhan. Ini kan kerjaan ulang, kerjaan yang seharusnya tidak perlu dikerjakan. Tapi jadi dikerjakan gara-gara Yoyakim itu bakar. Coba oleh Yoyakim tidak bakar, ya kerjaan Baruk itu bisa ngerjain yang lain. Jadi tindakan Raja Yoyakim ini membuat orang jadi kerja 2 kali. Ini efek samping, ya toh. Efek samping dari tindakan pembakaran gulungan-gulungan. Saudara, seringkali tindakan anarkis ya. Tindakan yang seperti ini membakar. Tanpa kita sadari ya. Itu memberikan dampak yang lebih parah dari yang pernah kita pikirkan. Benar ya? Kalau misalkan saudara, misalnya serempetan sama orang, Anda bertindak anarkis gitu ya,
mentang-mentang jagoan gitu, atau bawa parang apa atau mau mukul orang nanti jadi viral, nanti akhirnya dilaporkan polisi minta maaf. Nah, ini kan intinya gini, ketika emosi meningkat, ya toh, emosi meningkat, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis, ini pasti yang Anda berbuat itu akan mengakibatkan atau akibat yang Anda terima itu jauh melebihi daripada apa yang Anda pikirkan. Ini collateral damage. Collateral damage-nya itu apa? Membuat orang lain susah kalau gini ya. Membuat orang lain susah. Benar-benar Baruk dibuat susah oleh tindakan Raja Yoyakim. Kurang ajar ya. Nah ini Tuhan juga tidak pernah tinggal diam terhadap para penista dirinya. Aku akan menghukum dia. Aku akan mendatangkan atas mereka segala malapetaka yang kuancamkan kepada mereka. Jadi akibat sikap arogan yang luar biasa itu, Raja Yoyakim yang tidak mau tunduk pada firman Tuhan akan menghadapi malapetaka demi malapetaka. Adakah kita bersikap arogan terhadap Tuhan? Jika iya, jangan tetap memiliki sikap seperti itu. Jikalau Anda mengendaki malapetaka menjauhi kehidupanmu. Saya ulangi lagi. Apakah kita bersikap arogan terhadap Tuhan? Jika iya, jangan tetap memiliki sikap seperti itu. Karena jikalau Anda menghadapi malapetaka, jikalau Anda ingin mengendaki malapetaka itu menjauhi kehidupanmu. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.